Halo Bemers! Selamat datang di channel YouTube Bisnis Muda. Kali ini kamu lagi nonton program Luar! Diskusi Unik ala Rangga dan Rahma! Nah, di episode kali ini, gua dan Rahma mau bahas tentang bandarmologi. Tahu nggak sih bandarmologi itu apa? Tapi nih, sebelum masuk ke bandarmologi, kalian harus tahu dulu apa itu bandar. Kak Rahma tahu bandar itu apa? Setahu gue bandar itu kayak yang punya sesuatu tapi dalam jumlah besar gitu loh. Ya misalnya nih ada namanya bandar narkoba misalnya. Dia kan yang jual narkoba nih ya kan. Atau bandar Judi. Ya itu bisa juga sih kayak gitu. Nah yang lo maksud bandar ini apa nih kali ini? Nah, penjelasan bandar nih menurut di pasar saham nih. Nah, bandar itu adalah market maker atau siapapun yang memiliki dana besar sehingga dapat menggerakkan pasar. Nah, itu bandar yang mau kita bahas, bukan bandar-bandar yang itu. Gue kira bandar yang Nah, bukan ya BMers ya. Nah, sekarang gue mau masuk tentang bahasan bandarmologi. Oke. Karena tahu nggak bandarmologi itu apa? Pasti pernah denger dong. Gue sering banget denger sih ga, terutama akhir-akhir ini BMers. Kalian sering denger juga nggak di pasar saham itu lagi booming banget yang namanya bandarmologi nih. Tapi sebenarnya bandarmologi itu apa sih ga? Komen di bawah ya BMers. Kok gitu sih kan kita di sini mau jelasin Oh ya, gimana kenapa jadi main sih? tebak-tebakan kayak kuis? Aduh. Nih, gue mau jelasin nih Kak Rama. Tapi Boleh. sebelum gue jelasin, kayaknya gue harus riset dan dibaca ya. Soalnya Iya. agak panjang banget. Panjang banget nih BMers. Jadi simak ya. Siap. Harus jelasin. Simak nih BMers. Nih, bandarmologi dapat diartikan pengetahuan atau istilah yang sering terdengar dalam perdagangan di pasar saham untuk mengidentifikasi kemana arah perdagangan atau pergerakan transaksi yang sedang dilakukan oleh bandar atau pemain besar pada suatu saham. Gitu karena penjelasannya. Oh gitu. Jadi bisa dibilang tujuannya itu buat mengikuti atau misalnya mengurangi atau ibaratnya menambah gitulah ya pergerakan dari transaksi saham itu sendiri lah ya. Betul. Nah, itu gunanya bandar. Tapi kira-kira yang jadi bandar di pasar saham itu siapa ya, Kak Rama? Tahu nggak? Kalau yang gue lihat-lihat sih dari berita yang beredar nih ya, sebenarnya bandar itu bukan cuma satu orang doang sih. Namanya bandar itu bisa juga dari sekelompok orang gitu loh, atau bahkan bisa juga dari institusi kayak gitu yang ya pokoknya kalau misalnya dia punya duit lah ya, as long as dia punya duit dan Lagi-lagi? atau mungkin punya pengaruh yang cukup signifikan nih di masyarakat, dia bisa juga jadi bandar kayak gitu. Oh gitu. Terus bener nggak sih kalau kumpulan orang-orang ini itu bisa membuat harga saham itu menjadi undervalue dan juga overvalue? Karena mah tahu nggak nih undervalue dan overvalue itu apa? Ya ampun, udah Gimana, jelas gimana? dari ya ampun, Ya ampun. udah jelas-jelas dari namanya ya, BMers. Kalau misalnya overvalue itu artinya harga sahamnya ketinggian. Kalau misalnya undervalue itu harga sahamnya ya terlalu rendah. Jadi ya makanya kalau di pasar saham itu ada yang namanya ARB, ada juga ARA. Makasih contekannya. BMers pasti belum tahu kan ARB dan ARA itu apa? Jangan, nggak usah Nggak usah dong. Nggak, kalau mau tahu komen di bawah, ntar dibikinin videonya sama Kakak Rahma. Ya di browsing aja ya Oh, guys. browsing sendiri Gimmicknya aja. terlalu berlebihan. Nih BMers, Hmm. gue kasih contoh ya, misalnya permainan dari bandar saham. Hmm. Harga saham wajarnya Rp1.000. Hmm. Tapi akibat ada permainan dari bandar saham, Mm-mm. saham itu bisa naik dan turun. Misalnya bisa menjadi Rp900 Hmm. atau juga bisa naik jadi Rp1.100 akibat permainan bandar saham. Betul banget. Begitu kan? Betul. Kayak gitulah kira-kira contohnya Pinter kan? BMers ya, boleh lah. Terus kalau jadi bandar berarti bisa untung terus dong. Kan duitnya banyak. Aduh, nggak juga sih sebenarnya. Soalnya ada beberapa hal nih yang sebenarnya harus kita pahami juga nih soal bandarmologi ini. Tapi gue nyetek dulu nggak apa-apa ya BMers, soalnya takut datanya salah juga. Betul. Nah, ada dua hal yang perlu kita pahami nih soal bandarmologi. Yang pertama adalah dana yang besar. Nah, dana besar ini harus punya saham mayoritas di bursa atau bisa juga mempengaruhi pemilik saham mayoritasnya. Ya, soalnya nggak mungkin cuman misalnya punya duit ratusan juta gitu bisa mempengaruhi pergerakan saham di satu perusahaan. Nah, yang kedua yang perlu dipahami adalah nggak semuanya loh ternyata saham itu bisa dibandarin.
Dibandarin. Ya, tanda kutip ya bandarnya. Oke. Soalnya misalnya nih, kayak saham-saham big caps, kayak misalnya saham-saham BBCA, Sampurna, dan ya geng big caps itulah ya. Kenapa sih gak bisa dibandarin? Soalnya ya butuh dana yang lumayan gede sih buat ngebandarin saham-saham big caps itu, Bemas, Oke. gitu. Ya Karena itu kalaupun termasuk saham yang besar dan tidak mungkin juga digerakkan oleh bandar-bandar itu sendiri ya. betul. Nah, kalaupun ada sih ya punya dana sebesar itu, emang siapa ya kira-kira yang punya, yang bisa ngebandarin saham-saham big caps tuh ya keren banget sih pasti. Betul. Ada juga nih mekanisme kerja dari bandar saham. Kayak gimana tuh? Ada 2 fase. Yang pertama itu ada fase akumulasi. Oke. Nah, di fase akumulasi ini biasanya dimulai dengan membeli saham yang harganya sangat murah. Oh, gitu. Dan biasanya harga yang murah tadi terbentuk dari isu-isu negatif seputar perusahaan incaran, dan belinya juga nggak langsung banyak nih, karena akan memicu kenaikan harga yang signifikan, BMers. Oh, gitu. Tahu nggak efek dari akumulasi itu kayak gimana nantinya? Setahu gue sih ya, efek dari akumulasi ini bakal bikin si harga sahamnya itu malah mulai naik. Oh, mulai naik ya? Iya, tadinya kan dibelinya di bandar ini dari harga terendah tuh. Iya, Ya kan, terus betul. nanti jadi naik gitu. Nah, biasanya sih di fase-fase ini bakal mulai direspon nih sama pasar. Nah, pas saat itu kenaikan harga saham juga berangsur digerakin sama mekanisme pasar. Jadi secara normal dan secara psikologis juga kenaikan ini bakal menarik perhatian trader lainnya. Jadi kayak yang lain tuh kepacu gitu, kepancing. ya. Bener. Nah, itu fase akumulasi ini. Yang kedua, ada namanya fase distribusi. Oke. Nah, di fase ini, bandar mulai melepas kepemilikan sahamnya secara berangsur-angsur. Jadi pelan-pelan nih, mau dilepas nih. Dilepas nih ya. Iya, agar tidak menimbulkan kepanikan berlebihan yang justru merugikan. Jadi udah naik, mulai dilepas. Oh, pergerakannya smooth. Nah itu, kalau bandar saham tuh udah, karena dia bisa menggerakkan pasar juga kan. Jadi, Oke, kayak jadi gitu. biar nggak terlalu mencurigakan juga mungkin kali ya. Betul. Oke. Nah, yang sering jadi pertanyaan banyak orang nih, mungkin juga kalian ya BMers. Sebenarnya gimana sih cara bedain saham yang ibaratnya digoreng lah sama para bandar? Oh, Nah, gitu. ingat nggak sih dulu Ada saham goreng ya? terkenalnya saham Betul. gorengan sebelum ada bandarmologi ini. Nah, itu gimana sih kita cari tahunya? Tahu Nah, nggak lo? berdasarkan riset, kita bisa lihat sekuritas yang dominan di tabel buy atau sell. Oh gitu. Yes. Misalnya di fase akumulasi. Oke. Apabila di sisi buy hanya sedikit perusahaan sekuritas, tetapi di sisi sell tersebar ke banyak sekuritas. Itu yang di fase akumulasi. Nah, kalau di fase distribusi kan ada Nah, 2 tuh. betul. Di fase distribusi, apabila di sisi sell sedikit perusahaan sekuritas, tetapi di sisi buy tersebar ke banyak sekuritas. Nah, itu bedanya. Oh gitu. Jadi kita bisa lihat dari 2 fase itulah ya. Iya, 2 fase tersebut gitu. Dan dilihat dari tabelnya. Oke. Tabel buy atau sell yang ada di sekuritas tersebut. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang bandar, bandarmologi, Betul. mekanismenya, ada fase-fasenya. Nggak afdol dong kalau gua dan Rahma nggak ngasih tips nih buat kalian biar terhindar dari bandar saham. Bener Kasih tahu banget. Kak Rahma tipsnya. Jadi gini BMer, kalau misalnya kalian mau menghindari saham-saham yang sering dibandarin lah ya. Dibandarin ya. Itu pertama kalian harus cari tahu dulu fundamental perusahaannya tuh kayak gimana. Tuh. Jadi kalian harus rajin nih, benar-benar rajin menganalisa perusahaannya seperti apa, kinerjanya, dari mulai kinerja operasionalnya sampai ke kinerja sahamnya seperti apa. Terus yang kedua apa nih, Gak? Yang kedua, beli saham dengan kapitalisasi besar. Oke. Karena perusahaan yang berkapitalisasi besar sangat sulit untuk dijangkau sama bandar saham. Nah, itu dia yang kedua. Yang ketiga, Nah, yang terakhir nih, kalian itu jangan pernah berpikir bisa mendapatkan cuan dengan cara yang cepat, karena kalian juga harus berusaha, betul kan? betul. Makanya jangan tergoda deh sama cuan yang Banyak kayak gitu, jangan. Karena main saham itu butuh strategi Oh, ya, dan ketekunan betul, sambil betul. belajar. Bener? Betul. Oke, nah pembahasan kita sampai sini dulu nih BMR tentang bandarmologi. Sekarang kita tutup dulu kali ya.
untuk saat ini. Iya, kalau di episode selanjutnya kita boleh nggak sih minta BMers untuk Request mau apa gitu. iya, gitu boleh juga sih. Kita Komen di bawah atau komen di Instagramnya Bisnis Muda mungkin. ya @bisnis.muda.id. Jangan lupa di-follow ya. Terus jangan lupa juga di-subscribe dan like YouTube channel Bisnis Muda. iya. Sampai jumpa lagi ya BMers. Dadah, Dadah. Bemers!